Welcome back di channel Bu Ayu Suma. Kali ini kita akan belajar materi tentang pengukuran. Yuk saksikan bersama. Pernahkah kalian melakukan kegiatan pengukuran berikut? 1. Saat membantu ibu menimbang bahan kue di dapur. Jika pernah, cek. 2. Mengetahui tinggi badan adik misalnya di posyandu. Cek. Menunggu waktu berbuka puasa. Cek. Menggunakan termometer saat sakit. Cek. Berarti kalian sudah melakukan kegiatan pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Satuan adalah unit acuan yang dijadikan sebagai pembanding di dalam pengukuran suatu besaran. Contoh, Ibu dan Anto pergi ke pasar. Mereka melihat dan membeli buah jeruk yang masanya 2 kg dan ditimbang dengan raca. Maka yang dimaksud dengan besaran adalah massa. 2 adalah nilai. Kilogram adalah satuan. Dan raca adalah alat ukurnya. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok ya, dengan satuan yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional, seperti pada tabel berikut. Ada besaran panjang, satuannya meter. Alat ukurnya penggaris atau meteran. Yang kedua, massa. Satuan SI-nya kilogram. Waktu, satuannya sekon. Suhu, satuannya Kelvin. Alat ukurnya termometer. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Alat ukurnya ampere meter. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah mol, satuannya mol. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan berdasarkan besaran pokok. Ada banyak sekali ya besaran turunan, tapi di sini hanya beberapa saja yang dipilih. Misalnya, kecepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Massa jenis atau Rho, satuannya kilogram per meter kubik. Gaya atau F, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Tekanan, satuannya pascal. Luas, satuannya meter kubik. Demikian juga seterusnya ya. Contoh pengukuran panjang dan konversinya. Perhatikan gambar ya. Tinggi badan Arif diukur dengan meteran 120 cm. Jika dinyatakan dalam satuan meter, maka hasilnya adalah ya. Sebelumnya kalian harus mengingat kembali tanggal konversi satuan dari yang paling atas sampai bawah. Cara menghafalnya sangat sederhana. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap satu turun tangga dikali 10. Begitu juga sebaliknya, naik satu tangga dibagi 10. Jadi, jika tinggi badan Arif 120 cm,
dalam satuan meter berarti ya naik 2 tangga dibagi 100. 120 dibagi 100 sama dengan 1,2 meter. Contoh pengukuran massa dan konversinya. Massa badan Ali diukur dengan neraca 35 kg. Berapa ya jika dikatakan dalam satuan gram? Penyelesaiannya sama ya seperti contoh sebelumnya. Kalian harus ingat tanggal konversi massa. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Sama juga ya caranya jika naik 1 tangga dibagi 10 dan turun 1 tangga dikali 10. Jika massa badan Ali 35 kg dalam satuan gram, jadinya ya turun 3 tangga jadi 1000. Berarti jawabannya 35.000. Cara mengukur massa dengan neraca Ohaus. Pertama, letakkan benda yang akan diukur massanya di atas tempat beban, seperti di gambar ya. Kemudian, geser pemberat dimulai dari pemberat pada lengan neraca yang memiliki skala terbesar sampai garis kesetimbangan tercapai. Selanjutnya, jika garis kesetimbangan belum tercapai, geser pemberat pada lengan yang menunjukkan skala lebih kecil sampai yang terkecil hingga garis kesetimbangan tercapai. Jika garis kesetimbangan sudah tercapai, mulai membaca hasil pengukuran. Misalnya hasil pengukuran seperti di gambar. Berapakah massa buah-buahan tersebut? Nah, terlihat di sana angka 90, kemudian di 400 dan 8,2. Tinggal dijumlahkan ya teman-teman, hasilnya 498,2. Contoh pengukuran massa dan konversinya. Untuk membuat cupcake, membutuhkan 500 gram tepung, 20 dekagram gula pati, 300 desigram susu, 65.000 mg mentega, dan 1000 cg susu cair. Jika dikonversi ke dalam satuan gram, berapa gram total bahan yang digunakan untuk membuat cake tersebut? Mari kita selesaikan bersama. Caranya, konversikan setiap bahan dalam satuan gram. Sehingga total bahan 500 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 65 ditambah 10. Hasilnya 805 gram. Contoh pengukuran waktu dan konversinya. Mia dan teman-temannya bermain di sebuah playground. Sisa waktu untuk bermain 45 menit lagi. Jika dinyatakan dalam jam, berapa ya? Ingat konversi waktu yang pernah kalian pelajari bahwa 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik, dan 1 jam 3600 detik. Jika waktu bermain 45 menit, maka dalam satuan jam adalah ya 45 dibagi 60 sama dengan ya 3/4 jam.
Mudah bukan? Contoh pengukuran volume dan konversi. Hitung volume benda yang dilakukan Andi dan Bayu. Ada dua cara ya. Terlihat dalam gelas ukur sebelum dimasukkan benda dan setelah dimasukkan benda. Untuk pengukuran yang dilakukan Andi, volume awal kita sebut dengan P1 dibaca 50 ml. Kemudian volume akhirnya atau P2 125 ml. Maka volume bendanya yaitu P2 dikurangi P1. 125 dikurangi 50 ml sama dengan 75 ml. Sedangkan untuk pengukuran yang dilakukan oleh Bayu sangat gampang ya. Volume benda itu sama dengan volume air yang tumpah. Volume air yang tumpah di sana tertera 200 ml.